Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada? Semoga pada kesempatan ini kita selalu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi rezeki yang cukup serta selalu dilimpahkan nikmat. Sebelumnya, saya sangat banyak berterima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah mendukung channel ini dengan mensubscribe, like, dan share. Dan yang baru menyaksikan video ini, ada baiknya untuk di-subscribe, di-like, dan di-share agar selalu mendapat informasi-informasi terbaru dari video yang saya unggah. Teman-temanku semua yang masih berjuang melawan sakit GERD anxiety-nya, saya doakan kalian cepat diberi kesembuhan, cepat hidup dan berpikir seperti biasanya lagi, cepat keluar dari zona kecemasan. Nah, teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hikmah. Kalau bagi saya, teman-teman, untuk hikmah yang saya dapat dari penyakit GERD dan anxiety ini sangat besar ya teman-teman. Karena dengan adanya sakit ini, dari awal saya terkena GERD anxiety sampai saya sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah, saya banyak sekali belajar dari sakit yang saya derita. Mulai dari pola makan, mulai dari pola berpikir, hingga seluruh kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Begitu juga dengan ibadah. Jadi bagi saya menganggap penyakit ini adalah sebuah rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya. Dan kita harus ketahui juga bahwa rezeki itu kadang tidak didatangkan dengan cara kenikmatan saja, kawan-kawan. Begitu juga dengan sakit. Justru sakit itu adalah menurut saya rezeki ataupun pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan saya. Karena dari sakit situlah saya belajar lebih banyak mengintrospeksi diri, lebih banyak bagaimana caranya menahan sabar, bagaimana caranya berpikir selalu optimis. Dan yang perlu kalian ketahui, sakit itu adalah penggugur dosa, kawan-kawan. Jadi mungkin kalau kita ingat-ingat waktu kita sebelum sakit, kita pernah banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan dosa. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan dan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Ini pertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang dengan kita, kawan-kawan. Oleh karena itu, kawan-kawan yang masih berjuang melawan sakitnya, baik yang baru sakit ataupun yang sudah lama, jangan mengeluh, teman-teman. Justru mengeluh itu akan melunturkan semangat kita untuk sembuh. Tetap semangat saja, tetap selalu berpikir positif dan selalu bersyukur akan nikmat dan rahmat yang selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya sebelum sakit. Sebelum sakit, saya adalah seorang yang kalau tentang pola makan itu adalah orang yang tidak pernah memperhatikan dan tidak pernah menjaga pola makan, teman-teman. Sehingga saya terkena GERD. Saya sering makan tak ingat waktu. Malam hari, pagi hari, selalu makan sebanyak-banyaknya. Jadi saya selama ini sebelum sakit itu makannya tuh bagaimana makan sampai kenyang. Habis kenyang tidur. Ternyata itu sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan. Dan hikmah dari semua ini, mulai saat ini saya sudah menjaga pola makan. Makan apabila lapar, setelah makan, sebelum kenyang. Dan saya sudah menjalankan pola tersebut, kawan-kawan. Juga dulu sebelumnya saya seorang pengopi. Saya pengopi itu bisa 3-4 gelas satu hari. Dengan adanya penyakit ini,
saya sudah mengurangi kopi walaupun masih ngopi. Saya ngopi sekarang hanya 1 gelas sehari, kadang pun 2 hari sekali. Nah, banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari penyakit ini kawan-kawan. Untuk itu sekali lagi kawan-kawan jangan sama sekali mengeluh. Jangan pernah untuk mengeluh akan sakit yang kalian derita. Kalau sakit kalian lama, mau sebentar, nikmati saja kawan-kawan. Karena akan lebih banyak hikmah yang kalian terima setelah kalian sembuh. Percayalah teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Dan kalau dipikir-pikir, dengan adanya penyakit ini teman-teman, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji iman dan mental kita teman-teman. Seberapa kuat kita bertahan, seberapa kuat kita melawan kecemasan. Dan insya Allah setelah kalian sembuh dari GERD, dari kecemasan ataupun anxiety, mental kalian bisa bertambah lebih dari sebelumnya, bahkan menjadi mental baja. Karena teman-teman selama ini kan pastinya sudah mengalami kecemasan hampir setiap hari, dihantui kegelisahan, dihantui ketakutan. Jadi di saat nanti teman-teman sembuh, teman-teman sudah akan terbiasa dengan si permasalahan yang berat yang akan kalian hadapi di masa mendatang. Jadi kalian sudah akan adaptasi, karena kalian sudah mengalami hal yang lebih parah dari sebelumnya. Percayalah teman-teman, dan buktikan saat kalian sembuh nanti. Nah, untuk itu sekali lagi jangan teman-teman mengeluh dengan penyakit ini. Toh penyakit ini teman-teman adalah penyakit sejuta umat. Siapapun berpotensi mengalaminya teman-teman, apabila dia tidak memperhatikan pola makan dan pola pikirnya. Jadi masukan dari saya, nikmati dulu, sabar, tetap istiqomah dengan apa yang kalian derita. Kecemasan tinggallah kecemasan. Yang terpenting kalian harus tetap berdoa, tetap meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu teman-teman, kalian akan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dan satu hal lagi teman-teman, saya sering buka di Facebook, di grup GERD Anxiety Indonesia, banyak sekali postingan yang saya lihat mungkin dia tuh sudah merasa frustasi karena sangat lama menderita penyakit ini. Sampai-sampai dia bertanya dan posting di grup Facebook. Dia malah menanyakan apakah bisa penyakit GERD disembuhkan dengan bantuan orang pintar ataupun dukun. Mungkin teman-teman yang bergabung di grup pasti pernah membaca postingan orang-orang tersebut. Nah, di situ saya sangat miris teman-teman. Kenapa sih selalu mengaitkan hal-hal ini dengan hal-hal yang gaib gitu loh? Sebenarnya ini hanya penyakit medis, hanya lambung kita bermasalah teman-teman. Jangan kalian sangkut pautkan dengan hal-hal gaib. Kalau kita sering menyangkut pautkan hal-hal biasa ke hal-hal gaib, maka iblis, setan akan lebih leluasa teman-teman untuk mempengaruhi pikiran kita, termasuk anxiety teman-teman. Anxiety buktinya, kalau kalian diserang oleh anxiety kalian kambuh, coba kalian zikir, kalian buat aktivitas positif, kalian berusaha lupakan, pelan-pelan dia tidak akan muncul teman-teman, bahkan hilang. Tapi kalau kalian terus ikuti, terus terhanyut dalam kecemasan kalian, maka semakin tinggi kecemasan kalian yang kalian alami. Kalian sudah membuktikan sendiri kan? Nah, itu adalah tipu daya iblis teman-teman. Saya sudah bilang juga berapa kali bahwa anxiety juga
salah satu penyakit yang sangat mudah ditunggangi iblis. Jadi pesan saya, teman-teman, kalau ingin berobat, mungkin sudah lama sakit, janganlah menggunakan orang pintar ataupun dukun. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Kesembuhan itu semua atas izin Allah. Hidup mati itu atas izin Allah, kawan-kawan. Jadi jangan sekali-sekali kalian untuk berpikir ke paranormal, ke dukun, ke orang pintar segala. Atau kalian menganggap penyakit ini disantet orang, diguna-guna orang. Memang teman-teman, kalau kita pikir dari sensasi GERD ini, sampai orang menyebutnya dengan penyakit 1001 sensasi. Itu benar adanya. Saya sendiri membuktikan waktu saya sakit. Nyeri di ulu hati, sakit di kepala, nyeri di pinggang kanan, pinggang kiri, nyeri di perut, nyeri di belakang, nyeri di kaki, lengan, seluruh tubuh memang terasa sakit. Saya pernah sepintas berpikir, ini disantet orang atau diguna-guna orang. Tapi setelah banyak sharing dengan teman-teman di grup Facebook, di YouTube, dan juga sama dokter, memang penyakit asam lambung GERD ini sangat-sangat banyak sensasinya. Perlu teman-teman ketahui juga, penyakit GERD ini adalah sebuah penyakit yang ringan, tapi efeknya luar biasa gitu. Ngerti kan? Sakitnya luar biasa. Hanya GERD-nya ini biasa-biasa saja sebenarnya, kawan-kawan. Dia hanya mungkin 2 atau 3 tingkat lah lebih tinggi dari sakit mah biasa. Jadi untuk itu teman-teman tetap semangat, tetap jaga pola makan, pola pikir, dan yang terpenting amalkan rumus 1P, yaitu pasrah. Pasrah dalam arti kata bukan kita berserah ya teman-teman. Kalian tidak berobat, kalian tidak konsultasi, tidak seperti itu. Pasrah dalam arti kata di sini teman-teman sudah berobat, sudah konsultasi, sudah terapi di mana-mana, tapi belum juga ada kesembuhan. Nah, saat itulah teman pasrahkan sepenuhnya penyakit teman-teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan berikan jalan kesembuhan. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Semoga yang saya jelaskan ini dapat memberikan gambaran bagaimana sih cara menanggapi kecemasan, bagaimana cara mengendalikan pikiran, bagaimana kita mengerti akan penyakit dan belajar mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.